Oke, kita bakalan bahas satu hal yang penting banget ya, super duper penting, karena menurut saya ini menjadi salah satu faktor terbesar buat kegagalan saya. Jadi kalau saya gagal mencapai target misalnya, itu karena satu hal ini. Jadi saya udah beberapa hari terakhir itu memikirkan tentang ketakutan. Ketakutan pada sesuatu yang akhirnya justru terjadi gitu loh. Kayak contohnya ya, contohnya. Contohnya kita takut miskin. Misalnya kita mikir gini, aduh gimana ya kalau misalnya 5 tahun lagi gue masih miskin gitu. Dan percaya atau enggak, saya tuh pernah mikir begitu. Itu itu udah lama, mungkin 5 tahun yang lalu ya, bahkan mungkin lebih. Saya masih ingat betul di mana dan bagaimana posisi saya ketika berpikir seperti itu. Dan jujur saya tuh timbul rasa takut di pikiran saya itu, gimana ya kalau beneran beneran terjadi bahwa 5 tahun lagi saya masih miskin gitu. Dibilang miskin sekarang saya sebenarnya enggak. Saya punya pendapatan yang enggak kecil-kecil amat lah, maksudnya bisa buat makan hidup gitu. Cuman ya saya punya punya kebutuhan yang sangat besar yang sehingga uang segitu nggak ada artinya gitu. Jadi ya miskin karena pendapatan tidak memenuhi kebutuhan bisa dibilang ya. Nah, jadi itu secara sesuatu yang besar ya. Itu kan udah terjadi lama. Maksudnya saya berpikir itu udah lama dan itu sebuah keseluruhan gitu loh. Nah, saya sekarang ngomong lebih kecil, lebih sempit konteksnya. Yaitu misalnya nih saya takut saya nggak bisa menyelesaikan tugas gitu ya. Misalnya buat bulan ini, saya misalnya takut nggak bisa menyelesaikan target bulan ini. Itu ternyata justru emang beneran saya bakalan gagal gitu. Yang udah berkali-kali. Misal bahkan yang lebih kecil nih, saya takut saya akan membuang waktu hari ini. Ternyata terjadi lagi. Kemudian saya sadar kan, oh saya membuang waktu. Nah ketika saya sadar otomatis saya mau tobat dong. Oke saya harus produktif nih hari ini. Ternyata sama kayak kemarin. Terus besoknya lagi bangun tidur saya udah yakin pokoknya saya harus produktif. Ternyata keulang lagi. Itu karena, aduh saya jadi suaranya begini. Sepertinya saya ngomong terlalu keras ya sehingga saya batuk-batuk. Itu jadi saya berulang kali melakukan kesalahan yang sama karena di dalam diri saya itu masih ada ketakutan yang sama, yaitu ketakutan bahwa saya akan membuang banyak waktu untuk hal yang tidak produktif gitu, yang kurang produktif, yang tidak sesuai seharusnya. Ternyata justru saya malahan tidak produktif terus gitu loh, berkali-kali, berulang-ulang. Nah ternyata itu tuh banyak teori ya yang menjelaskan tentang ketakutan yang bisa berujung pada justru kita mengalami hal yang paling kita takuti. Kita takut jatuh, akhirnya jatuh beneran. Kita takut gagal, akhirnya gagal beneran. Nah itu ada beberapa teori. Mungkin 2 teori yang paling saya akan bahas. Itu yang pertama, teori law of attraction. Ini udah terkenal banget ya, tapi ini teori yang mungkin banyak yang tidak setuju. Tapi saya punya teori lain yang lebih meyakinkan mungkin ya. Tapi kita bahas law of attraction dulu. Nah, law of attraction ini simpelnya kita akan menarik atau mendapatkan apa yang kita pikirkan terus-menerus. Kita misalnya yakin kita bakalan sukses ya, kita nanti suatu saat sukses karena tiap hari kita melakukan afirmasi itu ya. Saya akan sukses, saya akan sukses, saya adalah orang yang akan berhasil kayak gitu terus. Itu akhirnya berhasil. Sedangkan orang yang berpikir, paling saya 10 tahun lagi masih begini-begini aja, paling masih miskin. Akhirnya beneran 10 tahun lagi masih miskin. Nah, itu nggak ada detailnya ya, tapi nanti kita bakal bahas pakai teori yang lain. Tapi law of attraction ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang.
Bahkan dalam sudut pandang Islam, agama, di agama saya, itu juga sebenarnya masuk akal gitu loh. Law of attraction ini emang beneran ada. Karena misal Allah adalah apa yang kamu sangkakan. Misalnya saya menyangka bahwa Allah tidak bermurah hati pada saya, ya nanti begitu. Allah tidak bermurah hati. Tapi ketika saya yakin bahwa Allah bermurah hati akan membantu saya, akan membantu menyelesaikan permasalahan saya, maka nanti akan begitu juga. Jadi Allah adalah yang kita sangkakan kepadanya. Ya kalau tafsir yang lebih detailnya saya nggak tahu ya. Saya tidak sepintar itu. Tapi ya nyambung lah ya. Nah terus kalau dilihat dari secara universal, ya begitu. Kita akan, energi semesta itu akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan terus menerus gitu. Nah, kalau kita bahas dari teori lain, teori psikologi yang juga sebenarnya masih nyambung sama yang tadi. Jadi ketika kita terus berpikir tentang hal positif, maka kita akan merealisasikan dalam sehari-harinya itu dalam bentuk yang positif. Sedangkan sebaliknya, kalau kita misal mikirnya negatif, maka kita juga akan melakukan hal-hal negatif. Behavior kita, perilaku kita, itu akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kayak misalnya kita takut hari ini bakal buang-buang waktu, seperti contoh saya tadi. Nah, ketika dalam pikiran itu saya selalu begitu, nanti saya bakalan nonton TikTok lama nih, bakalan nonton YouTube lama nih gitu. Terlalu banyak mikir nih hari ini. Akhirnya perilaku saya itu justru menggiring saya untuk mewujudkan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya saya optimis atau berpikir positif bahwa saya hari ini akan produktif, tanpa ada pikiran negatif tadi, ketakutan tadi, akhirnya perilaku saya itu akan mengarahkan saya untuk melakukan hal yang produktif juga gitu. Itu ya pentingnya di situ. Jadi ada kecenderungan untuk melakukan apa yang kita pikirkan terus menerus. Itu dua teori. Yang pertama tadi simple law of attraction, teorinya kurang detail. Ada juga yang bilang begini, bahwa kita itu menarik ya, kita tuh sebagai magnet dari pikiran kita juga. Bukan dari pikiran, dari apa yang kita suka. Bahasanya suka, tapi sebenarnya ya apa yang kita pikirkan ya. Jadi kita akan menarik itu. Karena ada magnet di situ loh. Jadi ada negatif, kita ketika mikir negatif, kita bakal menarik yang negatif-negatif gitu. Makanya dibutuhkan sebenarnya itu belajar kita untuk selalu berpikir positif. Positif di sini ya pokoknya yang positif lah gitu. Kita misalnya pengen rajin, ya udah kita harus menanamkan saya rajin. Pokoknya hari ini saya mau rajin. Akhirnya perilaku kita juga akan menggiring kita untuk melakukan itu, gitu. Untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan. Itu betapa powerfulnya pikiran yang bisa mengontrol aktivitas kita tanpa kita sadari ya, kayak di bawah alam bawah sadar gitu terjadinya tuh. Makanya kita harus hati-hati banget yang namanya berpikir. Bener-bener harus hati-hati. Karena kesalahan berpikir itu bisa berakibat fatal banget, yaitu perilaku kita yang akan terbentuk dari pikiran-pikiran negatif. Gitu. Oke deh, pokoknya itu tentang ketakutan yang justru menarik. We attract what we fear ya. Kita akan menarik sesuatu yang kita takutkan. Dan itu terjadi baik yang jangka pendek, kayak misalnya hari ini, besok, minggu ini, bulan ini, sampai yang bertahun-tahun kemudian. Gitu. Ya udah, gitu aja. Kita akan bahas lagi kalau misalnya saya mendapatkan ilham yang lain gitu ya. Oke, sampai jumpa.